Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Mari setiap kita yang percaya kalau Yesus sungguh baik atas kehidupan kita, saya undang bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama-Nya Tuhan. Yesus
kasih Tuhan untuk segala kebaikan atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu membimbing kami dan menyertai kami Tuhan. Inilah bentuk rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan rasa syukur kita. Ku naikkan syukurku. Memuliakan-Mu
Kita akan mendengarkan pengumuman. Pada yang membawa pengumuman, saya persilahkan. Shalom. Selalu bersuka cita kepada Tuhan, amin. Ya, jangan bersedih kalau timnya enggak masuk semifinal, ya Bapak Ibu. Kita bersyukur dalam keadaan apapun, ya, karena kita percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, amin. Kalau minggu kemarin Natal WPA sudah berjalan dengan baik pada hari Selasa 6 Desember 2022 dan dukung dalam doa untuk Natal LEMCC atau sekolah minggu yang diadakan pada hari Minggu depan 18 Desember 2022 pukul 4 sore di lantai 2 Jalan Pemuda 60 Kudus. Dan yang mempunyai anak di sekolah minggu didorong, diajak ya untuk datang ke Natal sekolah minggu. Diingat-ingat minggu depan 18 Desember 2022 pukul 4 sore di lantai 2. Next. Dan diinfokan juga untuk Natal raya kita, Natal umum itu diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 5 sore di lantai 2 juga. Jadi yang pagi itu digabung sore semua. Jadi diingat-ingat juga Natal umum kita Minggu pukul 5 sore. Dan untuk ibadah tahun baru itu diadakan juga pada hari Minggu karena semua bertepatan pada hari Minggu 1 Januari 2023. Ya. Jangan sampai salah tahunnya, biasanya masih 2022. Ya. 2023 ibadah tahun baru pukul 8 pagi. 8 pagi. Ya. Jadi diingat-ingat 2 minggu berturut-turut tidak jam 7, yang 25 jam 5 sore, yang tanggal 1 pukul 8 pagi. Ya. Dan anggaran dana kita itu kita butuhkan adalah 37 juta. Sampai hari ini puji Tuhan antusias untuk jemaat memberi sangat baik sekali dan saya bersyukur. Ini ada 2 halaman ya Bapak Ibu, bisa pelan-pelan. Total pemasukannya sampai hari ini Rp27.720.000. Ya, bersukacita sekali, dana yang masih dibutuhkan adalah Rp9.280.000. Dan kita terus dukung di dalam doa dan dana, saya percaya pasti dana ini tercukupkan sehingga ibadah Natal dan Tahun Baru akan dapat berjalan dengan baik. Amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan pemasukan dana renovasi dan pembelian tanah sampai hari ini itu adalah Rp16.245.000. Dan puji Tuhan sekali juga ya Bapak Ibu, meskipun ada 2 pemasukan, maksudnya ada persembahan Natal, ada persembahan renovasi dan pembelian tanah, tapi puji Tuhan kita bersukacita di dalam bermurah hati dan saya percaya pasti Tuhan juga memberikan kemurahan untuk Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama lebih dalam lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kita.
Sungguh luar biasa Engkau Tuhan Allah kami, yang kami percaya, kami sembah, kami andalkan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Jika kami bisa kembali berkumpul pada hari Sabat yang luar biasa ini, semua karena anugerah-Mu. Biarlah segala pujian kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Marilah Engkau perlengkapi kami semua. Ajarlah hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Karena yang kami kehendaki adalah yang daripada-Mu, bukan dari manusia. Biar kami bertumbuh semakin melekat kepada-Mu, sehingga kehidupan kami ini mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari silakan duduk. Wah, ini kok. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini kita bisa kembali lagi beribadah. Saya dilayakkan menyampaikan firman Tuhan. Kita memang hidup ini harus bertumbuh, karena memang kehidupan kita ini adalah perjuangan, peperangan. Kita tidak bisa akan lepas daripada masalah-masalah pergumulan hidup ini. Karena di sekitar kita, di semua hal tetap ada tantangan. Jadi kita perlu punya kekuatan baru. Apa itu? Yaitu Tuhan. Karena dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kita buka, kita awali dari satu ayat yang tertulis di Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Semua tahu ya burung pipit, saya pernah tanya itu di pasar, burung pipit itu harganya berapa? 20.000 harganya. Itu saja dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang dibentuk dan dibangun dengan tangannya sendiri, bahkan dengan napasnya sendiri. Kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan atau umat Tuhan itu yang setia sangat berharga bagi Bapa di surga. Allah sangat menghargai umatnya dan mengerti kebutuhannya. Jadi Tuhan kita mengerti kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Kita nggak usah khawatir. Makanya firman Tuhan, jangan khawatir. Ia sangat merindukan kasih dan persekutuan dengan umatnya, sehingga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk disalibkan. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Allah kita yang kita sembah, yang kita percayai, kita andalkan di dalam kehidupan ini. Yang senantiasa dengan kasih-Nya memelihara, memperhatikan kehidupan kita. Jadi kita tidak ada alasan untuk meragukan akan kasih-Nya. Dia sudah membuktikannya betapa kasih-Nya kepada kita. Kita sangat berharga baginya.
Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa Allah sangat peduli dengan kita. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini ya, menjelang kedatangan Tuhan itu, tantangan semakin banyak, persoalan-persoalan terus silih berganti dalam kehidupan ini. Tetapi dikatakan jangan khawatir. Tuhan itu sangat baik, sangat mengasihi kita. Ditulis di Matius 6 ayat 8b. Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dan di Matius 6 ayat 33 dan 34 ditulis, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesudahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Umat Tuhan begitu penting baginya, begitu berharga bagi Tuhan kita, bagi Allah kita. Oleh karena itu, kita harus lebih lagi mengenal Tuhan itu dan mengerti siapa sebenarnya kita ini. Kita ini milik Kristus yang sudah ditebus dengan darahnya. Jadi kita harus berserah kepada pemilik. Pemilik itu tahu apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Iman kita yang kokoh kepada Kristus, yang terbukti di tengah-tengah semua pencobaan dan kesukaran, merupakan kemuliaan dan kehormatan baginya. Kehidupan ini kita tahu ya, banyak persoalan tantangan. Tadi sudah saya beritahu bahwa tidak henti-hentinya tantangan persoalan datang. Tetapi dikatakan di sini, itu adalah untuk meneguhkan iman kita, melihat kita bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Karena di sini itu iman kita yang kokoh kepada Kristus, yang terbukti di tengah-tengah semua pencobaan dan kesukaran, merupakan kemuliaan dan kehormatan baginya. Jadi memuliakan Tuhan itu, meninggikan, memuji Tuhan itu, bukan hanya lewat pujian, penyembahan. Ternyata di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, ketika kita kokoh melewati itu juga merupakan pujian, kemuliaan, penghormatan bagi Tuhan. Jadi ini perlu kita ingat ketika kita menghadapi masalah tantangan. Kalau saya bisa kokoh di dalam Kristus, melewati ini dengan gandul Gusti, berarti itu merupakan kemuliaan, merupakan penghormatan kepada Tuhan, sehingga kita bersemangat di dalam menjalaninya. Salah satu contoh yang ditulis di Alkitab adalah tentang Yusuf. Saya kira tentang Yusuf, kisah ini sudah sering kita dengar, tetapi perlu kita ulangi hari ini. Karena Yusuf ini seorang yang berkenan dan takut serta setia kepada Tuhan. Sekalipun mengalami begitu banyak tantangan, persoalan dalam hidupnya, tetapi dia tetap gandul Gusti. Dia tetap setia, tetap takut akan Tuhan. Kalau kita kembali kepada kisahnya, dimulai dari dimasukkannya ke dalam sumur Yusuf ini oleh saudara-saudaranya sendiri. Orang yang paling terdekat sekali dimasukkan ke dalam sumur. Jadi persoalan masalah yang kita hadapi kadang-kadang bukan dari orang lain, dari orang yang terdekat dengan kita. Saudara kita bisa mencelakakan kita. Seperti Yusuf ini, saudara-saudaranya sendiri yang memasukkan dia ke dalam sumur. Alasannya kenapa? Karena iri hati.
bapaknya Yakub lebih mengasihi dia. Selanjutnya dijual ke Mesir oleh saudaranya juga. Akhirnya dia bekerja kepada seorang pegawai raja yang bernama Potifar. Dan di Kejadian 39 ayat 2 sampai 5 ditulis. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya dan baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini sangat luar biasa ya kalau kita perhatikan. Yusuf yang disertai Tuhan, dikatakan bahwa dalam semua hal yang dilakukan pekerjaannya berhasil karena disertai Tuhan. Dikatakan tadi ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Ini yang menjadi tanda tanya. Kenapa Tuhan memuliakan Yusuf dengan semua yang dikerjakannya berhasil? Tentu karena Yusuf berkenan kepada Tuhan. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf adalah orang yang benar. Yusuf tidak terpengaruh oleh keadaan. Dia tetap pandang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sekalipun tekanan, masalah, persoalan itu terus ada di dalam kehidupannya. Yusuf itu mengalami persoalan masalah dalam hidupnya, ada ditulis di Alkitab itu 13 tahun. 13 tahun mengalami. Dan kita lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dampaknya bukan hanya kepada Yusuf saja, tetapi juga kepada tuannya. Dikatakan kan berhasil. Baik yang di ladang pun diberkati, yang di rumah diberkati semua. Jadi itulah orang Kristen sebetulnya. Makanya dikatakan orang Kristen itu adalah terang dan garam dunia. Karena berdampak bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi berdampak bagi orang lain. Itulah kekristenan. Ya, saya sampaikan ini juga saya belajar. Saya sangat diberkati soalnya dengan firman Tuhan ini ya. Saya belajar, oh iya ya Tuhan. Ternyata kita harus berdampak bagi orang lain. Harus terang garam dunia ini. Seperti yang tertulis di ayat 5. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Itulah dampak dari Yusuf, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kepingin ya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kisah Yusuf tidak sampai di situ saja, tetapi Yusuf diadukan oleh istri Potifar bahwa Yusuf telah mempermainkannya, dan kemudian Yusuf pun dipenjara.
Dan kita semua tahu akhir kisah daripada Yusuf ini. Sesudah di penjara, dia dipermuliakan Tuhan. Yusuf diangkat menjadi nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun nomor 1. Luar biasa Yusuf, nomor 2 di Mesir. Setelah Yusuf menyingkapkan mimpi daripada Firaun. Kita semua sudah tahu ya, sering kita dengar. Kisah Yusuf ini menggambarkan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap orang-orang pilihannya. Tidak akan pernah gagal. Sekalipun dunia ataupun siapapun yang ingin menggagalkannya. Cuman kita kadang-kadang tidak mengerti caranya Tuhan. Itu dibutuhkan hikmat. Makanya kita harus perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita tahu terus cara-cara Tuhan itu. Makanya ada pujian penyembahan, doa, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Karena kita perlu tahu dan peka akan maksud-maksud Tuhan dalam hidup ini. Baca firman-Nya terus. Di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ditulis begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di sini Tuhan sendiri yang berbicara kepada para pengikutnya yang setia. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi dia. Ia sendiri atau Tuhan berjanji untuk membantu pada masa kesukaran. Rahasia untuk menerima perlindungan Allah ialah hati yang melekat kepadanya dengan rasa syukur dan kasih sayang. Jadi hati yang melekat kepada Tuhan, itu rahasianya, itu kuncinya untuk memperoleh penyertaan perlindungan Tuhan. Bagaimana kita untuk melekat kepada Tuhan? Sampai digambarkan di Alkitab itu, diumpamakan seperti pohon anggur, ranting dengan pokoknya. Bagaimana ranting bisa menghasilkan buah? Harus melekat. Jika ranting ini dilepas, berarti mati. Sama, kita harus melekat kepada Kristus. Makanya membangun hubungan yang intim dengan Kristus, agar kita bisa berbuah-buah roh. Dari hidup kita ini berdampak bagi tetangga, bagi sebagai orang lain. Itu makanya kita harus terus melekat kepada Tuhan. Tuhan tahu siapa orang percaya itu, dan ia akan menyertai mereka dalam kesulitan, mendengarkan doa-doa mereka, dan memberikan kepada mereka hidup yang penuh dengan kehadirannya dan pemeliharaannya. Jadi Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Karena apa? Karena ini tadi, melekatnya ini kepada Tuhan ini dasarnya, melekat pada Tuhan. Jadi makanya kan di mana-mana kalau kita dengar itu, memang kekristenan itu harus membangun hubungan intim, yaitu melekat. Sebenarnya maksudnya untuk melekat pada Tuhan itu bangun hubungan intim dengan Tuhan lewat
pujian, penyembahan, doa pribadi, persekutuan membangun. Maksudnya agar melekat pada Tuhan dimanapun berada. Di Yesaya 49 ayat 15-16 ditulis, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat yang ke-16. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di mataku. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kepastian ilahi atau memberikan jaminan kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Kasihnya kepada kita, anak-anaknya, umatnya ini dikatakan lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Ibu-ibu tahulah bagaimana dengan anak itu. Kalau saya melihat dulu waktu istri Joyce masih kecil itu, gak bisa tidur malam jam 2 karena mungkin kurang gak bisa tidur anaknya. Terus sampai digendong gini, sudah jam 2 aku tidur, saya lihat, aduh kasihan ya, perhatiannya kepada anak. Ibu-ibu udah tahu lah. Itulah dikatakan di sini, kasih Allah kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Itu luar biasa. Memang itu sudah dibuktikan sih kasihnya, sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi kasih Allah kepada kita, karena Dia benar-benar membuktikan kasihnya kepada kita. Belas kasihnya kepada kita atau pertolongannya tidak akan pernah gagal kepada kita. Bagaimanapun situasi hidup kita, Dia tetap mengawasi kita, memperhatikan kita dengan kelembutannya dan kasihnya. Itulah Tuhan kita. Bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Ia telah melukiskan kita di telapak tangannya sehingga tidak akan melupakan kita. Bekas luka di telapak tangan itu senantiasa di depan matanya sebagai tanda kasihnya yang besar yang dicurahkan atas kita. Jadi saya berpikir dilukiskan di tangan ini merupakan penyaliban Kristus. Ada tanda paku. Itu di hadapan Tuhan terus. Pengorbanannya, kasihnya itu bukti yang tidak bisa dimanapun Tuhan berada, tetap itu melekat kasihnya kepada kita. Itu suatu gambaran yang sangat luar biasa menurut saya. Saya betul-betul dengan firman diteguhkan sekali, ya Tuhan. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Sangat-sangat luar biasa. Sekalipun dunia dipenuhi krisis dan goncangan, umat Tuhan tidak perlu takut. Ada jaminan dari Tuhan bagi orang yang hidup berkenan kepadanya. Kunci untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan adalah hidup berkenan kepadanya. Artinya hidup berkenan adalah hidup dalam kesalehan, taat melakukan kehendak Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Itulah yang disebut orang benar dan berkenan kepada Tuhan.
Apakah kita sudah termasuk di dalamnya? Orang yang berkenan, orang yang hidup benar. Kalau belum, ini kesempatan kita introspeksi diri. Mari kita tanggalkan semua hidup lama kita. Dan kita biarlah diperbaharui. Janganlah lagi hidup menuruti arus dunia. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Sebab orang yang hidup berkenan kepada Allah pasti hidupnya terpelihara dan punya kepastian masa depan. Itu sudah merupakan jaminan dari Tuhan. Selain itu, orang yang hidup berkenan kepada Allah senantiasa beroleh penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu ditulis di Mazmur 37 ayat 24. Wujud penyertaan Tuhan adalah pertolongan saat dalam masalah. Tuhan menolong mereka yang dan meluputkan mereka. Itu ditulis di Mazmur 37 ayat 40. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah kunci mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Sadar atau tidak, siap atau tidak siap, hidup kita yang kita jalani ini adalah sebuah peperangan. Setiap hari kita dihadapkan pada peperangan. Kita berperang melawan musuh utama kita, yaitu si iblis. Lalu kita berperang melawan kedagingan kita. Berperang melawan pergumulan-pergumulan hidup kita sehari-hari. Tentang keuangan, tentang sakit penyakit, tentang persoalan keluarga, dan lain sebagainya. Itu yang kita hadapi hari lepas hari selama hidup ini. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa selama hidup di dunia ini kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Itu harus kita sadari. Seperti yang tertulis di Ayub 7 ayat 1 ditulis itu. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Itulah kehidupan orang percaya. Tim musik tolong naik ke atas ya. Ambil. Peperangan yang kita hadapi di hari-hari ke depan tidaklah mudah. Sebab iblis tahu persis bahwa waktunya dan kesempatan yang dimiliki untuk menguasai dunia ini sudah hampir habis. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan loh, akhir zaman. Iblis itu tahu kok bahwa waktunya sudah dekat untuk menguasai dunia ini. Gak sempat lagi, ayo kejar-kejar, hancurkan bumi, kuasai bumi. Iblis tahu. Oleh karena itu, iblis berusaha mengerahkan segala kekuatannya, segala kemampuannya untuk melemahkan manusia, menghancurkan imannya. Karena dia mengejar waktu yang akan berakhir. Agar manusia semakin lemah iman dan semakin hancur. Karena apa? Karena memang di Yohanes 10 ayat 10a ditulis, tujuan iblis hanya untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Itulah iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, agar kita menjadi umat yang berkenan kepadanya. Jangan sampai ada yang suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia, tertulis di Wahyu 3 ayat 7b. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku di sini menggambarkan keadaan rohani jemaat di Laodikia. Jemaat yang suam-suam kuku adalah yang berkompromi dengan dunia dan mirip dengan masyarakat sekelilingnya. Mengakui kekristenan, rajin ke gereja, namun kenyataannya sangat menyedihkan secara rohani karena selalu menuruti keinginan daging dan dunia. Dengan keras Tuhan Yesus memperingatkan jemaat akan hukumannya terhadap orang-orang yang suam-suam kuku secara rohani, yaitu dimuntahkan, dibuang. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak sudi dengan orang-orang yang demikian. Bagaimana? Siapa yang mau dibuang atau dimuntahkan? Saya kira tidak ada kan. Kita ingin bersama dengan Kristus senantiasa. Oleh karena itu marilah kita menyikapi firman ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang suam-suam kuku, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Amin. Kita naikkan satu pujian. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Pujian dan pujian dan syukur.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Yesus. Kau begitu baik Tuhan. Di dalam hidup ini Kau layak disanjung, Kau yang layak diagung-agungkan. Ya Tuhanku yang penuh kasih, Raja di atas segala raja. Terpujilah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya, di sana haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan, dipuji-puji Yesus, Kau yang dimuliakan. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan bagi kami, bagi setiap umat-Mu ini. Haleluya. Ya Ramaya di kanala nawaya di kanala nawaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah Kami yang baik, syukur, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah luar biasa pada hari ini, di mana kami boleh bersekutu memuji menyembah-Mu. Kami juga belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami terbatas. Kami perlu tuntunan-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus curahkan bagi setiap kami, agar kami tidak hidup lagi dengan kehidupan yang lama. Biar kami tidak suam-suam kuku. Biar kami terus bersemangat di dalam Engkau, agar kami menjadi melekat kepada-Mu seperti yang Kau kehendaki. Sehingga hidup kami ini punya pengharapan masa depan seperti yang Kau rancangkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Mungkin tamburin bisa duduk sebentar ya. Ya. Kalau yang ini nggak apa-apa, masih dihukum sebentar. Pagi hari ini kita mendengar bagaimana pribadi Yusuf yang menerima janji Tuhan lewat mimpi. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, saya percaya Yusuf juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang dibayangkan ketika dia menerima janji Tuhan lewat mimpi, seolah-olah tahapan dari tahapan musim kehidupan yang dilewati tidak sebagaimana apa yang dipikirkan. Kok jadinya seperti ini? Tuhan yang menulis kehidupan kita, Dia adalah yang mengatur dari semuanya. Kebenaran firman-Nya memberi kita kekuatan ketika kita bergantung harap kepadanya. Intinya adalah bagaimana sikap hati kita meresponi setiap keadaan yang harus kita hadapi. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tetap beriman. Itu yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Sehingga ketika dia mengalami semua itu, sebagai wujud bagaimana dia menghidupi firman dan berjalan di dalam kebenarannya, kita dapat petik dari apa yang dia sampaikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ini satu pernyataan sikap yang luar biasa. Jadi pada saat menjalani kehidupan dia ngalami sesuatu yang tidak enak. Tadi dikatakan dikhianati bahkan oleh saudaranya sendiri. Dijual seperti dia tidak ada nilai dan harga bagi saudaranya. Hilang gak masalah. Itu menyakitkan sekali. Tetapi Tuhan dapat melakukan satu kejadian yang jelek, yang jahat, perlakuan yang tidak pada tempatnya bagi hidup pribadi setiap kita. Selama kita terus bergantung harap kepadanya. Dan engkau tidak berjalan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, bahkan meninggalkan dia. Maka janjinya yang adalah iya dan amin adalah di sepanjang kehidupanmu engkau akan beruntung. Apakah tidak mengalami kesulitan
apakah tidak mengalami himpitan? Pasti ada. Karena firman-Nya mengajar kepada setiap kita. Kemalangan orang benar itu banyak. Artinya tidak sedikit. Tetapi indahnya Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Dia menghadapi, melewati, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Yang menyakitkan hati, tetapi kuasa kebaikan Tuhan melampaui dari semua apa yang ia alami. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Kehidupan yang dilewati bukan hanya di dalam orang-orang terdekat, bahkan dia sudah dijual jauh ke negeri seberang. Jadi tidak ada yang dikenal. Statusnya pun kemudian menjadi budak. Kalau zaman dulu mati hidup budak itu di tangan tuannya. Jadi dia sudah enggak memiliki hak atas hidup lagi. Tetapi yang perlu kita ambil dari pelajaran tentang kehidupan seorang Yusuf. Dalam situasi yang seperti itu pun dia tetap tidak meragukan penyertaan Tuhan. Tidak meragukan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Difitnah, dimasukkan ke penjara, dilupakan dan segala macamnya. Penjaranya bukan penjara yang ecek-ecek, penjara yang dalam, di bawah tanah. Tentu sengsara, merasa menderita. Tetapi hebatnya dalam mengalami seperti itu, justru saya percaya Yusuf menemukan hakiki dari sebuah pegangan atas hidup. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain, baik itu tuannya maupun saudaranya. Dia menggantungkan hidupnya atas apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dia melewati. Sekalipun dalam keadaan tidak baik. Ya, kita kenal dengan ayat dalam Mazmur pasal 56. Dituliskan di sana, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Kita bahkan tidak pernah menghitung itu. Tapi Tuhan menghitung. Air mataku taruh. Kau taruh di dalam kirbatmu. Ditampung air mata kita. Jadi tidak dibuang percuma begitu saja. Dan dia yakini ketika aku berseru, kata Daud, maka musuhku akan mundur ketika aku berseru. Berseru itu bukan kemudian hanya berteriak kepada sang musuh, tetapi berseru-seru kepada Tuhan. Dan musuh itu mundur. Kenapa dia berseru kepada Tuhan? Karena aku yakin, kata Daud, bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Merupakan satu kunci di dalam pengharapan sehingga meningkatkan iman yang luar biasa. Mengerti kehendak Tuhan, melewatinya dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya
tidak pernah berubah dan Dia memihak kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya, itu menjadi tanggung jawab daripada Tuhan. Saya tidak henti-hentinya senang mengingatkan bahwa kebenaran firman mengajar kita setiap pencobaan-pencobaan, setiap beban-beban kehidupan yang engkau tanggung itu tidak akan pernah melampaui daripada kekuatanmu. Kekuatan setiap kita berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Tapi bagaimana firman ini berlaku universal bagi setiap kita. Kita punya latar belakang yang berbeda. Kita punya tanggungan, kewajiban, masalah yang berbeda. Kenapa firman ini tetap berlaku bagi semua kekuatan yang berbeda? Pencobaan ini tidak melampaui kekuatanmu. Karena ketika firman ini dilepaskan, Tuhan bertanggung jawab atasnya. Kalau engkau kuat menghadapi beban atau mengangkat beban 100 kilo saja, tapi beban yang engkau tanggung itu 500, berarti Tuhan berkata, yang 400 itu aku yang tanggung. Jadi 100 kamu mampu, engkau mampu. Yang satunya, Tuhan aku punya beban 1 ton, aku cuma kuat 200. Tuhan ngomong yang 800 itu bagianku. Sehingga firman-Nya ini tetap berlaku untuk semua orang dengan kemampuan dan kekuatan yang berbeda. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya itu nyata. Ketika kita merenungkan hari lepas hari yang kita lewati. Ketika kita setiap malam kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah perbuat dari pagi sampai kita kembali tidur. Kita akan bersyukur dan bangga karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang memperhatikan dan Dia merasakan apa yang kita rasakan. Jangan takut dengan kehidupan ini. Takutlah dengan ketika engkau tidak menjaga hati dan melepaskan iman percayamu kepada Dia. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk diberkati. Ketika kita merasa janji Tuhan dengan apa yang kita jalani itu tidak selaras, saya mau katakan keterbatasan pengertian kita. Kita tidak bisa mengerti ke rencana Tuhan dan jalan-jalannya. Kita dipanggil untuk berjalan bersama Dia. Dia berkata, I am the way. Aku ini jalan. Ketika engkau bingung, engkau gak usah takut. Karena engkau tidak diperintahkan untuk berjalan sendiri. Engkau berjalan bersama Dia. Dan Dialah yang mengarahkan apa yang kita harus kerjakan. Roh Kudus-Nya memimpin, Roh Kudus-Nya menuntun, Roh Kudus-Nya membimbing. Sama seperti halnya Yusuf. Ketika dia dilemparkan ke sumur, dia bingung. Ketika diangkat kembali, dijual sebagai budak, dia juga tidak mengerti. Ketika dia bekerja di bawah Potifar, diperlakukan seperti itu, difitnah, dan kemudian dipenjara. Itu kalau secara akal manusia, penilaian orang, itu turun gini loh. Semakin turun, semakin tidak ada harapan. Justru di situ kuatkan iman dan pengharapanmu. Sementara apa yang Tuhan lakukan, kebalikan daripada apa yang orang pahami.
Orang melihat semuanya turun sampai ke dasar yang tidak ada lagi pengharapan. Tapi sebenarnya Tuhan membawa kehendak rencananya itu semakin menjadi nyata. Dia kalau tidak menjadi budaknya Potifar, dia tidak dekat dengan kerajaan. Kalau dia tidak dipenjara di kerajaan, dia tidak dekat dengan raja. Dan apa yang terjadi lewat mimpi, lewat hikmat yang Tuhan beri, dia akhirnya menjadi Perdana Menteri, orang kedua setelah Fir'aun. Bagaimana dengan janji dan mimpinya? Tergenapi. Tetapi ada proses yang harus dilewati. Banyak orang tidak suka dengan proses, makanya semuanya sukanya instan. Yang instan itu rapuh karena tidak punya dasar. Yang instan itu tidak ada kekuatan. Ketika ada badai, dia mudah goyah, dia mudah terhilang. Jadi apa yang sedang Anda lewati, lewat proses-proses mau enak mau tidak mengenakkan, semua itu jika kita percaya satu helai rambut saja jatuh itu seizin Tuhan. Berarti apa yang Anda lewati itu proses yang Tuhan berikan untuk Anda hadapi. Yang paling penting Anda bukan cari masalah. Anda bukan hidup sembarangan sehingga mendatangkan masalah atas diri sendiri. Kemudian menyalahkan Tuhan. Enggak, ketika kita berserah melewati semua itu, Tuhan akan bawa kita kepada kemuliaannya. Amin. Kita harus tetap kuat. Apapun yang kita lewati, semua ada hikmahnya, semua ada manfaatnya, semua ada artinya. Sehingga mengingatkan kita akan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita sepenuh-penuhnya. Terima kasih Pak Sian untuk kebenaran firman-Nya. Yuk mari silakan, sudah selesai bisa maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Allah di pihakku. Waktu aku takut, waktu aku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Sebagaimana firman di dalam Mazmur tadi yang saya sampaikan. Dan waktu aku berseru, Engkau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Oke, bisa? Kami bawa hati kami kepadamu. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata. Engkau penulis hidup kami. Engkau yang merancangkan semua tahap demi tahap di dalam musim kehidupan yang harus kami lewati. Dan Kau membawa kami kepada kemuliaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Waktu ku takut, kurang tinggi dikit. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya.
yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, Allah di pihakku, ku percaya. Sekali lagi, Allah di pihakku, ku percaya. Beri kemuliaan bagi Dia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang setia, dan segala perbuatanmu di dalam kehidupan kami semua baik dan semua baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lingkupiku dengan sayapmu, kami berlindung di bawah kepak sayapmu. Dengan kuasamu di
di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Cover me under your wings. Within your mighty hand, di dalam tangan kuasamu yang kuat dan perkasa. Di saat badai kehidupan bergelora, justru membawa kami terbang bersamamu. Atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kami bersyukur kepadamu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami mau bersandar bergantung harap hanya kepada batu karang yang teguh. Engkau telah mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang hidup, bahwa kehidupan yang kami alami, kami harus jalani lewat berbagai medan yang harus kami lewati. Musim kehidupan yang berganti. Terkadang kami melewati padang gurun yang tandus, tetapi Engkau ada di sana. Terkadang kami harus melewati lembah yang kelam, tetapi Engkau menyertai. Semua untuk kebaikan. Melewati proses sehingga kami tidak menjadi anak-anak gampang. Dan biarlah ketaatan kami terus memuji menyembah, percaya dan beriman kepadamu, menjadikan kami beroleh perkenanan daripadamu.
Engkau Tuhan yang menyapa, Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri dan membiarkan kami menjadi yatim piatu. Pemeliharaan, penyertaan-Mu, penyediaan-Mu yang tak terbatas. Berkat-berkat ilahi yang menyelamatkan, yang Kau curahkan seturut kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati setiap janji-janji yang terbaik dan tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Semuanya tergenapi, menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Jagai hati kami Tuhan, pikiran dan kehendak kami untuk fokus kepadamu, berbuah lebat mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang Kau kasih, yang pada bulan Desember ini merayakan hari pernikahannya, yang Engkau berkati. Biarlah mereka terus mengenyam, mengecap kebaikan Tuhan, sebagaimana kebenaran firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Itu mereka alami di dalam keluarganya. Keharmonisan yang Engkau semakin tambahkan. Cinta kasih yang tulus. Dan setiap hari terjadi pesta ilahi, mengalami mengecap anggur yang manis dan yang terbaik sampai pada akhirnya. Engkau perlihatkan Tuhan segala kebaikan, keselamatan yang daripada-Mu, yang menyertai kehidupan keluarganya. Menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Karena Tuhan ditempatkan menjadi pemimpin dari keluarganya. Engkau berkati tangannya, apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Dalam sukacita-Mu yang penuh, dalam syukur yang Engkau berikan, biarlah mereka selalu naikkan dari waktu lepas waktu. Demikian juga kami Tuhan, Engkau juga tidak tinggalkan. Kepedulian-Mu terhadap pribadi lepas pribadi. Hadir-Mu yang membawa kami tetap kuat menghadapi segala ujian dan cobaan. Dan kami percaya tangan kanan-Mu yang penuh dengan kuasa itu tetap menggandeng kami, membawa kami kepada kemenangan. Kemenangan kehidupan, kemenangan dalam setiap keadaan. Kami percaya, untuk itu kami berdoa. Engkau memberi lebih banyak daripada apa yang dapat kami minta. Engkau mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu. Engkau mendengar, bahkan Kau menyadengkan telinga-Mu. Dan Engkau bersukacita karena Engkau telah memberkati kami semua. Setiap apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Sandang, pangan, papan, kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkelimpahan seturut kelimpahan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan mengalami kepenuhan yang daripada-Mu. Sukacita dan damai sejahtera yang Kau beri melampaui dari setiap keadaan yang harus kami hadapi. Dan kami percaya
anak cucu keturunan kami juga Engkau buat perkasa di bumi. Engkau jadikan berkat bagi segala bangsa, bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, malaikat-Mu menatang menyertai kembalinya kami ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.